Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu, ayah bunda dan anak-anakku semua, santri sekolah adab yang semoga rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Puji syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa dipertemukan di bulan yang mulia ini, bulan di mana ketika ayah bunda dan anak-anakku melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal solih, niscaya nanti amal-amal solih itu akan Allah lipat gandakan dengan jumlah yang luar biasa besarnya. Dan bulan ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan siyam Ramadan imanan wahtisaban, yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya monggo Ramadan tahun ini kita isi dengan banyak melakukan amal-amal solih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, guru kita yang paling baik, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh, untuk beritibak kepada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ayah bunda, anak-anakku santri sekolah adab nanti di yaumul qiyamah akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para santri sekolah adab yang semoga dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini kita terasa begitu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Bisa kita lihat ketika bulan Ramadan, maka kita akan dimudahkan misalkan untuk tilawah Al-Quran. Jika di luar bulan Ramadan mungkin ketika kita membaca Quran satu juz satu hari itu begitu terasa berat. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka membaca Quran atau tadarus Al-Quran satu hari satu juz itu insya Allah akan terasa ringan. Kemudian jika kita lihat ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka kita jumpai musola-musola, masjid-masjid kaum muslimin begitu penuh, dipenuhi oleh jamaah yang ingin mendirikan sholat di masjid tersebut. Kondisi ini jauh ketika di bulan Ramadan. Dan juga bisa kita lihat di TV-TV, para artis ketika masuk bulan Ramadan maka akan menutup aurat, akan mengenakan jilbabnya. Makanya di bulan Ramadan ini monggo kita isi dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan amal soleh, karena di bulan Ramadan ini kita begitu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Setidaknya ada 3 fasilitas yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, yang itu tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan. Kita tentu masih ingat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan,
futihat abwabul jannah, maka Allah akan membuka pintu-pintu jannah atau pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Wa sughatis sayatin, dan Allah akan membelenggu para setan. Jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu semuanya, maka Allah memberikan fasilitas kepada kita yang itu tidak akan kita jumpai di luar bulan Ramadan. 3 fasilitas itu apa? Yang pertama, Allah bukakan pintu-pintu jannah. Allah bukakan pintu-pintu jannah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah manusia ketika masuk di bulan Ramadan, maka manusia akan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal solih, sehingga karena kebaikan-kebaikan itu maka Allah juga akan membuka pintu jannahnya. Menurut ulama yang lainnya disebutkan bahwa Allah membuka pintu-pintu jannah itu energi positif dari jannah itu nanti akan mengalir kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, kemudian fasilitas yang kedua adalah Allah tutup pintu-pintu neraka. Nah, karena Allah tutup pintu-pintu neraka, maka di bulan Ramadan ini kita juga enggan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau maksiat rasanya eman-eman, oh Ramadan kok maksiat, Ramadan kok membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul eman betul ketika puasa kita itu nanti menjadi rusak, kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga gara-gara kita melakukan kemaksiatan atau kita melakukan lahun. Lahun itu adalah hal yang sia-sia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasilitas yang ketiga adalah pada bulan Ramadan wasughatis sayatin, maka Allah akan belenggu, Allah akan kerangkeng setan-setan tersebut. Para ulama menjelaskan maksudnya Allah belenggu setan-setan. Yang pertama, memang betul-betul setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa goda manusia lagi. Kemudian yang kedua maksudnya adalah karena aura positif Ramadan, karena manusia itu begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, maka setan enggan untuk menggoda manusia. Enggan, karena susah manusia digoda itu. Makanya 3 fasilitas ini Allah berikan hanya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu surga sehingga imbasnya kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang kedua adalah wa ghulliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka, yang efeknya kita di bulan Ramadan ini akan enggan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wasughatis syayatin, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo, mumpung Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini, betul-betul Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat sejarah, nanti kita jumpai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah memohon kepada Allah, mengangkat tangannya agar dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia ini. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Para sahabat berdoa itu, ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan dan pertemukan Ramadan kepada saya, dan terimalah amalan-amalan saya selama di bulan Ramadan. Itu 6 bulan Bapak Ibu semuanya sudah para sahabat itu memohon kepada Allah seperti itu. Makanya alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia ini. Monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan
lagi. Monggo Bapak Ibu, para santri sekolah adab, kita bersemangat, kita isi Ramadan ini dengan banyak beramal solih, dengan harapan kita semuanya nanti menjadi hamba-hamba Allah dengan predikat takwa. Karena tujuan Ramadan, tujuan siang Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.